Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Oreo, hari ini kami akan mempresentasikan project business plan kelompok kami dengan nama Mask It Yourself. Saya Kanta Safira Syarif. Saya Antoni Narendra Hatibi. Saya Azahra Putri Triarto. Saya Azahra Raina Saat. Saya Farel Ardeva Raihanda Supriyadi. Saya Gisela Belisha Alma Tesalonika. Saya Hauraul Insia. Saya Mayerina Auleni Rahayu. Saya Ravendra Alvarizky Nugroho. Saya Rangga Rizky Purwanto. Saya Warda Udia Permadinata. Saya Yasmin Naila Rahmat. Selamat menyaksikan presentasi kami. Kenapa Mask It Yourself? Seperti kita ketahui, penyebaran virus COVID-19 membuat pemerintah mewajibkan penduduk menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Kenapa kayak gitu? Karena masker ini sangat penting untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan masker. Menurut Dr. Fadli Rizal Makarim, salah satu alasannya, masker itu bisa membuat orang tampak lemah atau kurang keren. Di sini, Mask It Yourself datang. Mask It Yourself ini memberi Anda kebebasan untuk mendesain masker Anda sendiri, tanpa ada batasan. Jadi, Anda bisa membuat masker Anda sesuai dengan style atau preferensi masing-masing. Baik, untuk cara kerja bisnis kami memiliki sebuah website yang bernama maskityourself.com. Di sana, kami menawarkan sebuah platform untuk para konsumen kami mendesain atau customize masker mereka sendiri. Dan kami menyediakan 3 pilihan. Yang pertama adalah free drawing dengan sketchpad dan tools yang disediakan di website. Jadi formatnya seperti Paint, di mana para konsumen bisa langsung menggambar bebas dengan tools yang kami sediakan di template masker yang ada di sketchpad tersebut. Yang kedua adalah dengan upload foto atau vektor sendiri untuk di-print di masker. Bisa merupakan foto pribadi atau motif pribadi dan sebagainya. Yang ketiga adalah desain bawaan yang sudah kami sediakan, tetapi warnanya customable. Jadi kami akan menyediakan beberapa pilihan desain juga untuk para konsumen, supaya mereka bisa memilih desain tersebut, tetapi warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing konsumen. Lalu untuk realisasinya sendiri, kami menawarkan 2 option. Yang pertama tentu DIY kit, karena seperti judul bisnis kami, Mask It Yourself, first DIY mask kit in Indonesia, maka kami menyediakan DIY kit yang paketnya akan berisi 1 buah masker polos dengan sketch sesuai desain dan permintaan yang sudah konsumen berikan di tahap sebelumnya. Lalu untuk DIY-nya sendiri kami memiliki 2 pilihan, ada alat embroidery ataupun dengan cat dan kuas khusus kain masker. Jadi bisa di-paint dan juga bisa di-embroidery. Lalu untuk yang kedua adalah masker jadi. Jadi kami akan memprint masker sesuai desain tersebut dan langsung dikirimkan ke customer. Untuk langkah promosi ataupun marketing, kami akan membuat sosial media, yaitu Instagram dan TikTok. Tujuan kami membuat Instagram dan TikTok adalah supaya masyarakat mengetahui keberadaan bisnis kami, atau seperti meraise awareness masyarakat. Pada laman tersebut, kami akan mempost testimoni pembeli, desain-desain yang sudah ada sebelumnya, dan juga post ajakan ataupun edukasi masyarakat mengenai COVID-19 dan protokol-protokolnya. Jadi selain berjualan, kami juga ingin turut ikut serta dalam mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19. Kami juga tersedia di Shopee dan Tokopedia. Namun desain-desain yang tersedia di sana adalah desain-desain yang sudah kami sediakan. Jadi untuk custom-nya sendiri, para konsumen harus pergi ke website kami. Untuk profit, 30% dari profit kami akan kami sumbangkan kepada para penderita COVID ataupun saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Jadi kami akan bekerja sama dengan lembaga penanggulangan COVID. Jadi kami bisa langsung menyalurkan 30% dari profit kami itu kepada mereka, dan mereka akan menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Selanjutnya adalah target pasar. Salah satu tujuan dari produk kami adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan masker.
Oleh karena itu, target pasar pertama Mask It Yourself adalah seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk meningkatkan awareness, basis penjualan kami yang merupakan penjualan online akan memudahkan pemesanan di seluruh Indonesia. Target pasar selanjutnya adalah masyarakat yang tinggal di zona hitam dan zona merah. Sampai saat ini telah tercatat 70 kota dan kabupaten zona merah di Indonesia. Dengan adanya produk kami berharap masyarakat akan lebih aware dan menggunakan masker. Dengan begitu akan menekan dan mengurangi angka pertumbuhan pasien positif COVID di Indonesia. Target pasar selanjutnya adalah masyarakat semua gender. Dengan desain yang dapat dibuat sendiri, maka semua gender bebas berekspresi dalam mewujudkan seleranya masing-masing. Target pasar yang keempat adalah masyarakat dengan rentang usia 15 sampai 30 tahun. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, usia yang tepat bagi seorang anak untuk mengakses internet adalah usia 13 tahun. Ditambah, masa-masa remaja merupakan masa-masa di mana mereka mencari jati diri dan cenderung sensitif kepada opini dunia luar. Oleh karena itu, sikap konsumtif merupakan salah satu sikap yang dominan ada di diri remaja. Lalu, menurut survei yang dilakukan oleh Hotmail, usia tersibuk masyarakat jatuh kepada usia 33 tahun. Oleh karena itu, rentang usia 15 hingga 30 tahun merupakan pilihan yang tepat, di mana mereka dapat menggunakan internet dengan baik, berada dalam puncak konsumerisme, dan memiliki mobilitas kegiatan yang tinggi. Dan target pasar terakhir dari Mask It Yourself adalah pengguna internet. Bisnis kami merupakan bisnis dengan basis online, maka dapat dipastikan bahwa target utama pasar adalah pengguna internet. Nah, baik. Untuk selanjutnya adalah ini tentang hasil yang ingin kita berikan saat kita membuat produk Mask It Yourself. Apa sih yang kita inginkan untuk masyarakat dari Mask It Yourself ini? Yang pertama adalah tentunya diharapkan dengan adanya Mask It Yourself, masyarakat jadi lebih gemar untuk memakai masker maupun alat-alat kesehatan lainnya. Jadi dapat menekan penyebaran virus corona. Nah, ini jadi kan mereka membuat maskernya sendiri, mereka mendesain maskernya sendiri. Tentunya mereka akan lebih nyaman menggunakan masker sendiri. Mereka akan lebih pede, mereka akan lebih lebih percaya diri gitu ketika di depan umum menggunakan masker desainnya sendiri dan lebih menarik juga kan untuk dilihat. Lalu selanjutnya adalah sebagai wadah untuk masyarakat dalam berkreasi sesuai keinginan mereka masing-masing, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan masker. Ya, jadi kita kan sejauh ini di rumah terus, ada yang kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi dengan ini juga bisa, apa ya, mengeluarkan kreativitas-kreativitas yang ada di otak kita, menghilangkan kejenuhan juga. Jadi kita menghilangkan kejenuhan dengan mengkaryakan sesuatu, jadi kan produktif juga. Lalu yang terakhir adalah anak-anak yang rentan sebagai carrier virus diharapkan lebih sering menggunakan masker guna menekan penyebaran virus serta meningkatkan tren penggunaan masker di kalangan anak muda. Ya, tentunya di sini kalau kita bilang anak-anak, mereka pasti suka lah ya, namanya masker custom sendiri. Mereka pasti kayak lebih punya pride tersendiri kan, misalnya mau disombongin ke teman-temannya, ini masker gue begini nih, terus temennya juga sombong, ini masker gue lebih keren loh kan. Ini jadi apa ya, meningkatkan kesadaran mereka untuk menggunakan masker dan mereka juga lebih senang gitu saat menggunakan masker. Oke, next. Selanjutnya adalah tantangan pasar untuk Mask It Yourself ini. Yang pertama adalah daya beli masyarakat yang menurun. Keadaan ekonomi Indonesia yang terus menurun akibat pandemi membuat masyarakat lebih memilih berbelanja kebutuhan pokok. Yang kedua adalah pasokan bahan baku yang terganggu. Tertutupnya berbagai akses selama periode lockdown ini turut berdampak pada pasokan bahan baku produksi. Yang ketiga, kesadaran masyarakat akan penggunaan masker yang masih rendah. Masih banyak masyarakat yang masih mengabaikan pentingnya penggunaan masker, sehingga masyarakat masih enggan menyediakan pembelian masker sebagai salah satu prioritas kebutuhan mereka. Yang keempat adalah persaingan yang ketat. Di masa pandemi ini, hampir semua bisnis beralih online, dan mereka juga cenderung memproduksi alat-alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer.
Yang terakhir adalah bisnis yang sulit bertahan. Sebelum terjadinya pandemi, masker ini bukan merupakan sebuah kebutuhan primer. Maka jika pandeminya berakhir, permintaan akan masker akan kembali anjlok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.